Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih di kampus Unsri, Universitas Jaya di Student Center. Betul. Saya bersama Hanif, ini mahasiswa Unsri dari Teknik Kimia. Dia Irjen, istilah namanya Irjen. Nah, di KM mahasiswa ya, BEM tapi Irjen. Inspektorat Jenderal di KM Unsri. Ya. Nah, tadi kita berbincang sama Hanif, ternyata Hanif punya pandangan yang sama sama kita bahwa Indonesia ini ke depan harus ada perubahan. Harus ada perubahan, harus ada regulasi kepemimpinan nasional, jangan yang dari bagian dari pemerintahan Jokowi. Betul. Karena kita nggak mau penderitaan ini akan dilanjutkan. Nah, gimana Hanif yang mahasiswa Unsri coba bicara. Jadi kita ini kan ingin perubahan. Kita ini bukan meneruskan tapi perubahan untuk lebih baik. Perubahan untuk lebih baik, lebih satset, lebih cepat, lebih mudah lagi, terus lebih transparan lagi. Karena kita ingin Indonesia itu lebih baik dan itu kita butuh perubahan. Makanya di Amin, di Anies Muhaimin itu akan ada perubahan-perubahan seperti itu yang bukan hanya narasi, gagasan, tapi ada eksekusinya. Terbukti di beberapa rekam jejak dari beliau gitu. Jadi saya percaya sekali dengan Amin. Menurut Hanif gimana ya pandangan mahasiswa terhadap posisi Amin hari ini? Apakah punya dapat dukungan luas? Karena kan satu-satunya calon presiden Indonesia ini yang sekarang 3 orang ini yang punya latar belakang aktivis cuma Amin loh, yang punya latar belakang aktivis. Nah, kalian kan sekarang berkiat di BEM nih Unsri. Kira menurut Hanif gimana dukungan Amin di Unsri ataupun di Palembang? Jadi menurut saya sebagai mahasiswa kaum intelektual dan kaum intelektual pun paham bahwa kita kaum intelektual itu butuh pemimpin yang intelektual juga. Dan kita paham juga kalau survei-survei yang ada elektabilitas Amin di 3 itu kita sendiri paham bahwa itu survei yang belum tentu bisa dibenarkan karena belum ada pembuktiannya. Karena kita pun bahkan di sini kayaknya nggak pernah diminta untuk survei tersebut. Jadi sebagai kaum intelektual kita pun akan memilih pemimpin yang intelektual juga, gitu Pak. Artinya karena kapasitas dan track recordnya pasangan Amin yang dari aktivis mahasiswa, mudah-mudahan dia punya idealisme ya dalam membenahi nasib bangsa ini. Masa kita negara ini berjalan sesuai tidak aturan, hukum sesuai dengan kemauan penguasa, ya kan, ekonomi dijalankan secara ugal-ugalan, tiba-tiba ada undang-undang Minerba yang menguntungkan oligarki tambang, tiba-tiba ada IKN, apa benar IKN itu benar-benar kepentingan rakyat Kalimantan, apa itu cuma kepentingan Jokowi aja, kan itu jadi pertanyaan juga gitu loh, apa memang penguasa, karena kita kan dari skala prioritas sayang dong, APBN kita terkuras hanya untuk membangun ibu kota negara misalkan gitu loh, aneh, nanti besok daerah-daerah lain minta pembangunan IKN juga, kan alasan pemerataan dari Jokowi aja kan gitu ya. Jadi ya terima kasih nih Hanif sudah memberikan testimoninya. Ini Hanif nih Irjen dari KM Unsri. Nah ini ada Pak Jurul juga nih. Pak Jurul ini Sekjen BEM Unsri. Betul ya Pak Jurul ya? Dari fakultas apa? Fakultas Ilmu Komputer. Ilmu Komputer. Coba Pak tadi menanggapinya. Ini Ilmu Komputer. Jadi Pak Jurul ini Fakultas Ilmu Komputer di Unsri, tapi jadi Sekjen BEM Unsri. Ah ini menarik nih. Coba bagaimana pandangan Pak Jurul terhadap pemilu yang akan datang ini? Dan debat kandidat semalam, debat capres. Sebenarnya menariknya ini sama seperti yang dikatakan oleh Hanif tadi. Cuman kalau kita melihat debat semalam, sudah bisa dibilang lah siapa yang memang lebih unggul gitu. Lebih unggul dalam hal pemikiran. Karena kita ini nggak butuh pemimpin yang hobinya gimmick-gimmick gitu. Kita butuh pemimpin yang memang bisa ngomong, bisa memberikan arah perubahan gerak Indonesia menjadi lebih baik gitu. Jadi bagi kaum intelektual, itu mahasiswa khususnya, pasti tahu apa ataupun siapa yang harus dipilih nanti di pemilu 2024 nanti. Seperti itu. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah pilih. Kalau salah pilih, 10 tahun kita menderita. Jangan kena bansos, jangan kena BLT, atau jangan kena hal-hal yang sifatnya materi ya. Itu kan merugikan kita. Jangan mau dipermainkan oleh konstitusi juga, Pak. Benar-benar di politik dinasti ya kan? Masa MK dibuat-buat kayak begitu? MK itu kan lembaga tinggi negara terhormat itu. Maksudnya dulu MK itu kan produk reformasi. Dia dibentuk karena reformasi. Dulu banyak menyimpang tuh. Zaman Orde Baru, ya kan, hukum belok-belok. Nah, didirikanlah MK sama KPK itu untuk meluruskan. Nah, kalau MK-nya sekarang udah bisa diintervensi ya, cuma reformasi kita sedang dalam ancaman nih. Bisa dikuyuk-kuyuk sama penguasa. KPK juga gitu. KPK ketika Undang-Undang KPK nomor 2 tahun 2019 ketika revisi itu, sekarang KPK di bawahnya presiden, di bawahnya eksekutif. Ini kan nggak benar juga. Kalau KPK di bawahnya eksekutif, lembur aja KPK ke Jagung, apa bedanya? KPK harus uang negara lagi. Karena KPK itu produk reformasi, amanat reformasi, dia lembaga independen. Di bawah, di luar kekuasaan eksekutif. Dulunya gitu KPK itu. Harusnya gitu. Nah, makanya besok kita lihat di acara Sriwijaya Talk Show besok ya di Unsri ini akan hadir nih Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK 2015-2019. Nah, di situ nanti akan terjadi tanya jawab dengan teman-teman gimana pemberantasan korupsi yang ada hari ini gimana nih gitu loh. Apalagi kan Sumsel ini banyak juga kaitannya dengan korupsi. Kan kita tahu ya gubernur sebelumnya juga tersangkut korupsi. Sebelumnya lagi jauh sebelumnya kayak Rosian Hasan juga tersangkut korupsi.
anggota DPR banyak banget tersangkut korupsi ya. Dulu ada yang Sarjan Tahir di Demokrat tersangkut korupsi. Dudi Mamun Murad, Dudi Nurdin, Alek Nurdin, Bupati Muba tersangkut korupsi juga di KPK kan gitu ya. Nah, jadi perlu nih jadi kehadiran Saud Situmorang penting nih besok di Unsri di Palembang supaya kenapa kok di Palembang ini Sumsel kok banyak tokoh-tokohnya atau banyak pimpinan-pimpinan eksekutifnya kok tersangkut korupsi. Nah, ini perlu ada pencerdasan dari Bang Saud besok, Pak Saud Situmorang. Ada juga Bang Refli Harun besok ya kan yang akan hadir, dia juga orang putra daerah sini Sumsel. Ahli hukum tata negara besok bisa memberikan kecerdasan mana nih hukum di tanah air kita, dia kan ahli mantan staf ahlinya Mahkamah Konstitusi dia sebenarnya Bang Refli Harun ini. Ya, pokoknya kita berikan yang terbaik untuk 2024 nanti, kita buat Indonesia menjadi ke arah perubahan yang lebih baik lagi. Amin. Semangat untuk perubahan. 2024 demi perubahan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin. Semoga Indonesia semakin maju. Amin. Amin.